Oke, saya rekam saja. Oke, di sini dilihat dari beberapa orang ada IWS, Early Warning System, IWS, kemudian ada BHD, triase, IWS, APD, penolong, dan lain sebagainya. Kemudian ada nggak banyak? Banyak ya. Ya, ada IWS dan IWS itu datang di tidak hanya di D3 tetapi juga di S1. Jadi mungkin ini adalah kepentingan saya membahas materi ini. Silakan teman-teman bagi yang teman-teman yang sudah atau yang kemarin belajar ya, belajar atau belajar. Kemarin ujian tahun kemarin IWS Anda dapat IWS nggak? Dapat berapa IWS? IWS dapat berapa kemarin? Pokoknya ada lah ya. Pokoknya ada ya. Penting ada, coba cek. Ada 3 sampai 4 nggak ada keluar. Ya kalau nggak ada keluar nggak apa-apa. Cuman ada yang dapat 1, ada yang dapat jadi ada yang dapat 0, ada yang tidak dapat. Berarti dapatnya ada 0 sampai 4 nih. Sementara kalau 0 sampai 4 katakanlah tengah-tengahnya adalah berapa di sini? 2 lah ya. 2 tengah-tengahnya ini udah 10 poinnya. 10 poinnya. Ya, 10 poinnya artinya ini sangat bermakna banget untuk mendapatkan nilai. Untuk mendapatkan nilai itu sangat bermakna banget. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tujuannya, konsepnya ini aja lah. Hanya mampu melakukan penilaian early warning system, score system ya. Kemudian tujuannya ini konsep dasarnya penilaian. Kalau aset gawat darurat mungkin nanti kalau praktek ada lah. Kalau aset gawat darurat enggak mungkin ya, karena terlalu lama lah. Lama nggak akan cukup untuk pertemuan kita satu kali ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ini, dan ini. Nanti kita latihan di akhir ini yang praktek IWS. Oke, ya. Mengapa perlu IWS dan bagaimana dengan TTP atau tanda pita? Ya. Nah, ini bahwa elemen penilaian dari modul ya, asesor rumah sakit ini di sini adalah rumah sakit menerapkan pengenalan perubahan yang pasien yang memburuk IWS. Nah, ini. Rumah sakit memiliki bukti PPA dilatih menggunakan IWS. Jadi ini adalah kompetensi yang memang betul-betul Anda harus paham. Tolong, saya capek bolak-balik matiin ini, memutkan mut aja. Tolong dong kerjasamanya dimutkan semua. Kerjasamanya dimutkan. Nggak sadar dia, nggak dengar masalahnya. Kalau nggak dengar otomatis dia nggak merhatiin. Ya, nanti kita bahas lah. Namanya juga IWS, nanti kita lihat ada yang baru kan new IWS. Lupa di record. Apa sih? Nah, untuk henti jantung, ini biasanya ada waktu ya, ada tanda-tandanya. Itu kita bisa melihat adanya IWS, penurunan lainnya. Ini tidak, ini juga tidak. Kalau type samping, kita enggak lah. Initial assessment. Ini adalah langkah-langkah RCP. Ini Anda pasti sudah paham lah yang kayak ini. Saya tidak akan bahas karena hari ini kita hanya membahas tentang IWS. Oke.
Early warning system, score system adalah sebuah sistem scoring fisiologis yang umumnya digunakan sebelum pasien mengalami kondisi gawat dauratan. Score system disertai dengan algoritma tindakan berdasarkan skor. Kemudian tujuannya adalah menilai kondisi akut, mendeteksi dini, dan action response. IWS itu adalah kita membaca tentang yang 5W1H itu ya. Saya ayo bolak-balik aja nih, matiin teman-temannya nggak sadar-sadar nah. Saya bolak-balik. Ya udahlah, nanti kalau ada yang sudah diingetin masih aja kita kita keluarin aja. Kalau dikeluarin nanti protes lagi ke saya nge-WA. Kok saya nggak dikeluarin katanya. Padahal salah dia udah diperingatin. Kan repot dunia persilatan. Saya suka males itu. Saya juga males. Banyak yang nanya-nanya. Sudah dikatakan sekali itu masih ada yang nanya. Ya, kita lanjutin lah ya. Kadang-kadang suka ketawa jam segini. Oke, ini bahwa 70% pasien yang akan cardiac arrest itu menunjukkan gejala 8 mulai sebelum 8 jam. Kemudian 66% tanda pita saturasi 6 jam sebelum mengalami cardiac arrest. Jadi kalau tanda dan gejala gangguan pernapasan ya itu 70% itu 8 jam. Tetapi kalau tanda pita saturasi oksigen dan tingkat kesadaran abnormal itu 6 jam sebelumnya. Jadi ada waktu kita bisa membuat penilaian. Nah, henti jantung di rumah saya biasanya didahului oleh tanda-tanda yang dapat diamati yang sering muncul 6-8 jam sebelum henti jantung terjadi. Jadi teman-teman bisa mengamati tanda-tanda sebelum terjadinya ya, sebelum terjadinya henti jantung. Dan di sini ada Jangan sih. ya, di sini ada tanda-tandanya. Early warning system itu bermain di sini. Ada perubahan-perubahan, jadi 6-8 jam sebelum arrest itu ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda yang bisa kita amati. Kemudian baru ada serangan cardiac arrest. Biasanya ada penyebab-penyebab yang reversible atau yang bisa diperbaiki. Kemudian kalau penyebabnya diperbaiki maka arrest itu tidak akan terjadi ya. Nah, ini mengapa beberapa penelitian juga bahwa tanda pita tidak secara konsisten ya. Jadi masalahnya bukan tanda pita tidak bagus tetapi tidak konsisten untuk terus dikaji. Kita kan tanda pita kadang-kadang hanya 8 jam atau awal dan akhir saja. Misalkan kenapa? Karena tingginya beban kerja, menurunnya kesadaran, kemudian tidak kejelasan, kemudian belum ada standarisasi, interpretasi, itu juga menjadi masalah. Nah, kapan dilakukannya adalah asesmen awal kondisi akut, resiko menjadi kritis, pada saat akan dirujuk, pada saat akan dirawat, tiap sip jaga, kalau sudah pasien mengalami kronis, sebelum transfer pasien, sebelum pasien pulang, itu semuanya IWS harus dijelaskan, diambil. Kemudian IWS merupakan scoring yang digunakan mengalami kondisi gawat dauratan, bisa dibaca nanti, silakan kalau mau di materinya saya share aja lah ya, PDF-nya. Reaksi IWS digunakan sebagai komponen untuk menangani ya gawat dauratan di RS. Manfaatnya standarisasi pengambil keputusan, standarisasi tingkat perburukan pasien, ada
Ini instrumennya ya. Instrumennya ada National Early Warning System. Ada juga mengatakan New UAS. Kemudian ada Modify Early Warning System. Ada juga Pediatric Early Warning System. Ada juga Modify Early Obstetric Warning System. Ini macam-macamnya. Ada yang new-nya juga. New UAS. Kemudian komponennya, parameter TT, skor IWS, algoritmanya, kemudian kategorinya. Nah, ini initial assessment. Kita initial assessment kalau airway initial assessment kalau lihat airway itu kalau misalnya terancam ya, menyebabkan kehidupan, kemudian kalau breathing, kita kalau kurang dari 5 atau lebih dari 36 circulation, Puris kurang dari 40 atau lebih dari 140, systolic kurang dari 90, kemudian neurologi. Nah, ini ada juga penurunan level kesadaran jatuh tiba-tiba ya, 2 poin GCS, kemudian berulang atau koma yang lama atau kelainan lain yang membuat kita serius ya. Ini adalah manajemennya airway. Kalau gargling ini adalah cairan penyebabnya, kemudian intervensinya suction miringkan. Snoring biasanya karena lidah, head, tail, chin, lip, jaw thrust, ova, NVA. Stridor atau crawling, edema biasanya intubasi. Kemudian wheezing, sputum, vasokonstriksi, edema, kosnya bronchodilator, silent, misalnya benda asing, Heimlich maneuver, chest thrust, abdominal thrust. Atau untuk anak kurang dari berapa bulan kemarin? Infant ya, infant itu ada back bow. Sorry. Nah, ini tadi National Early Warning System, ini parameternya atau new-nya. Ya. Ini parameternya. Anda tinggal melihat menghafalnya itu gimana ya, menghafalnya. Menghafalnya bahwa di sini ada norma. Ini ada respirasinya, ada norma di sini. No itu normal. Kemudian saturasi oksigen lebih sama dengan 96. Kemudian oksigen tambahan NRM, RM itu tidak. Kemudian suhu rentangnya 36,1, 38,0. Kemudian 100 sampai dengan tekanan sistolik ya 179, nadi 51 sampai 90. Kalau tingkat kesadaran alert ya itu masih 0 ya, itu masih 0. Udah sisanya kalau kelebihan ini pasti lebih, ini berlebih ya, lebih ini berkurang, ke sini berkurang, ini juga berkurang dan ini berkurang. Jadi kalau merah itu sudah respirasi kurang 8, saturasi kurang dari sama dengan 91, tekanan darah kurang dari sama dengan 80 dan nadi kurang atau sama dengan 40. Begitu pula sebaliknya. Respirasi kalau lebih dari 26 itu sudah 3. Tekanan darah pun demikian. Kalau tingkat kesadarannya sudah dia bangun karena perbah, dia bangun karena nyeri, atau tidak berespon, maka nilainya sudah 3. Ya. Itu mudah untuk dipahami. Ya, tinggal dibaca. Barusan sudah saya jelaskan ya, Mas. Alat itu sadar penuh. Kalau perba, dia bisa membuka mata kalau kita panggil, dia membuka mata. Dia berespon atau membuka mata atau berespon kalau diberikan sensasi nyeri. Kemudian tidak berespon. Ya. Itu, nah ini juga sama. Modify, ya, modify. Yang modify seperti itu. Kemudian, nah skornya untuk interpretasi, skornya 0 sampai 1 itu adalah skor hijau. Ini adalah pasiennya stabil, observasi tiap 12 jam. Skor 2 sampai 3, pemantauan ketat, perlu pemantauan tiap 4 sampai 6 jam. Kemudian skor 4 sampai 5
Ya, tebak. 4-5 adalah pemantauan tiap jam, melapor ke dokter jaga atau dokter penanggung jawab untuk observasi. Kemudian lebih dari 6, ya, lebih dari 6 aktifkan code blue, ya, aktifkan code blue, kemudian lapor dokter penanggung jawab. Itu juga ini adalah biasanya yang keluar ininya ya, dapatnya berapa, ya, dapatnya berapa, ini kita hitung, nanti kita masuk ke rumus. Nah, ini COVID ya, COVID. Bentar. Nah, ini kita hitung latihan. Kita langsung dengan latihan. Silakan Anda, oke, sebelum ke sini, silakan Anda dulu screenshot ini dulu. Silakan screenshot dulu, ini yang ini, parameternya. Harusnya ada sih. Harusnya ada. Cuma nggak dikasih warna aja. Silakan screenshot aja. Yang dasarnya aja lah. NIWS. Nanti kalau yang lain-lainnya pengembangan ini kok. Silakan yang dasarnya saja. Oke. Sudah teman-teman di screenshot supaya kita bisa latihan. Sudah di screenshot sudah. Saya beri kesempatan 1, 2, 3. Sudah ya. Oke. Kita masuk ke soal. Silakan. Berapa nilainya? Berarti ingat RR-nya 30. Oh, kan. 30. NRM. Tadi NRM berapa nih? NRM. Saturasi 93. Suhu 37. Tekanan darah 90. Heart rate 125. Skornya berapa ini sekarang? Yo. Tuh kan. Skornya dulu, baru kita ngobrol warna. Skornya dulu, atau warna dulu, warna. Ini udah jelas warnanya banyak banget, merah ya. Lebih dari 6 ya. Lebih dari 6. Ya dijumlahin, benar. Nah, ntar, kalau gitu, gimana ya? Bentar, saya supaya Anda paham, sebentar, saya cek dulu. Sebentar, supaya saya masukkan dulu ke sini. Nah, kan masih ada yang ribut. Bentar, ya. Saya masukkan dulu. Oh, kenapa nggak ini aja, bentar. Supaya mudah belajarnya. Bentar. Menti. Nah, supaya mudah belajarnya. Ini kesiniin. Ini kesini. Kemudian saya share ulang. Nah, supaya kita sama-sama belajar ya. Karena gampang. Nah. Lihat perbandingan di sini. Di sini yang pertama RR-nya berapa? RR-nya kita respiration rate-nya adalah 30. 30 lebih dari 25. Berarti 3 kan? 3 tambah. Kemudian NRM. Oksigen tambahan ya. Nah, di sini ya berarti tambah 2. Kemudian NRM sudah saturasi 93. Saturasi 93 ini adalah 2. Ini 2.
tambah, kemudian tekanan darah 90. Tekanan darah 90. Mana tekanan darah 90 di sini ya. Berarti di sini 2, tekanan darah sudah 2, tekanan darah sudah. Heart rate 125. 125 nadi, 125 di sini. 2. Jadi berapa? Tambah di sini. Tambah. Jadi 4, 3. Jadi berapa jumlahnya adalah 11. 11 artinya masuk kategori merah. Merah. Ya. Gitu ya, teman-teman. Mudah ya? Mudah ya? Pokoknya dijumlahin aja. Jadi totalnya berapa? 3. Kemudian tadi berapa? 125 ya? Oh ya, tambah 3 lagi. Berarti 14 ya? 14. 2. 100 berapa tadi? 125. Nadinya 102. Oh, 100 udah. Oh iya, tambah 125 lagi. Benar, 100. Jadi 14 skornya ya. Ya, skornya 14 ya, merah ya. Tuh kan. Si ribut saja. Tidak mewahidahkan ukurannya L. Ambil bisa jadinya. Malah. Nurul. Duh, saya bolak-balik terus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Adakah? Bu Wiwin pertanyaannya. Kesadaran nggak ada, dalam soalnya nggak ada. Lowong kesadaran nggak ada di sini. Misalkan kalau ditambah, misalnya pasien hanya berespon terhadap nyeri. Berarti skornya tambah lagi 3. Tambah 3, tambah 3. Kan tadi 3 yang ini ya. Yang nadi ini kesadarannya. Kalau ada, ya kalau di soal, pasien hanya berespon terhadap nyeri, tidak berespon terhadap perbal misalnya. Itu berarti skornya tambah 3 lagi, berarti 17 kalau ada tambahan. Yang dilihat adalah datanya aja, yang di sini apa datanya. Kan? Itu saja sih sebenarnya. Kalau untuk mengetahui warna merah atau enggak, yang dari sini kan sudah. Mana tadi? Nah, ini Bu. Kan tadi sudah. Hijau 0 sampai 1, kuning 2 sampai 3, orange 4 sampai 5, merah lebih dari 6. Yang di soal bentar. Ada mana? Mengeluh nyeri dada kesadaran. Iya, benar kan respon terhadap nyeri? Sudah berarti 17 ya. Lewat. Ulangi, kita hitung ulang. Oke. Aduh, ini ada yang coret-coret. Kita ulangi ya. Supaya clear semuanya. Bentar. Oke. Kita dari atas ya. STEMI. Kesadaran respon terhadap nyeri. 3. Di sini, pain. Kemudian RR 30, 3. Menggunakan RM 2. Saturasi 9 berapa ini? Nah, saturasi. 93 adalah 2. Tekanan darah suhu 237. 37 itu
norma ya. 37 norma, jadi tidak ini 0, sini 0. Kemudian tekanan darah 90, lihat tekanan darah sistolik 90, berarti 2. Kemudian heart rate 125 adalah 3. Jadi 3 tambah 3, kemudian tambah 2, benar ya, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 3 ya, 3. Ini suhu 37 ya, benar ya? Benar, 37 normal. 37 normal. Berarti 6. Nadi 2, 10. Coach. Ah? Nadi Nadi hilang nggak? 2. Belum, mana? Nadi 125. Kan 3. 2, Coach. 2. 125 Nadi. Oh iya, 2. Ini 2, Dua, ini Coach. 2. Nah, Nadi 2. Dua, Coach. 2. Ya, 2 ya. Ya. Nadi ini 2. Berarti Coach. coret. Ini 2. Berarti 10, 14 ya. Masih 14 ya? 14 ya? Ya. Oke. Benar ya sekarang ya? Benar, Coach. Benar ya. Jadi sampai sini benar, 14. Begitu. Jadi ya masalah untuk IWS selesai ya. Masalahnya selesai. Ya, kesadaran cuma 2. Ini alert dan berespon terhadap verbal, berespon terhadap nyeri, atau tidak berespon. Ini ininya. Ya, hanya 2. Nilainya hanya 2 kesadaran. Nah, begitu. Terus yang sulit apanya? Masalahnya belum hafal. Ya udah sekarang Iya, dihafal. belum hafal. Makanya di sini menghafalnya, saya Coach. bawa daripada nanti Anda mau hafal ya, saya bawa ininya didekatin gitu kan. Jadi Anda sudah paham. Sekarang. Gitu saja sih. Nggak ada yang, cuman harus hati-hati doang. Kayak saya barusan heart rate harusnya 3 jadi 2. Saya lihatnya ujung ini malum udah tua nih. Berarti kita tinggal hafalin dong. Ini aja nih. Ini aja. Iya, Coach. Begitu Syarat saja. Tidak ada trik- yang keluar di yang pediatrik, nggak ada. Trik ngafalnya gimana, Apalagi Coach? Bu Ayu dengan New NWS ada perbedaan nggak? Perbedaannya di mana, Bu? Dengan New IWS ada perbedaan nggak, Bu? Karena saya bukan orang ICU ya. Sama tuh. Kalau Bu Ayu tuh sama ya. Ada trik menghafal cepat gak, Coach? Triknya nggak ada. Nggak ada triknya. Anda tinggal sering berlatih aja, sering lihat. Ini kan hafal mati, ini emang nggak bisa dihafal gimana-gimana kan. Hafal mati aja. Karena sering tuh Bu Ayu juga sering dia hafal di luar kepala dia. Saking seringnya. Bu Ayu kan di HCU ya Bu ya. Ya silakan Mas Andi. Oke. Kalau MWS nanti saya nggak terlalu inilah MWS apa ini apa maternity ya. Ini aja nih. Ini sekarang ini berapa skornya? Saya nggak akan membawa itu tuh. Saya nggak akan bawa rumusannya, warna-warnanya. Ayo. Ini sama yang Sama tadi. dengan yang tadi, Coach. Dari sama. Wah,
Ini pelecehan nih. Kocak nih coach. Kirain Anda nggak ini. Oke, saya buat rubah ya. Saya rubah. Oke, saya keluarin dulu. Coach. Gap, gimana? Pasiennya mengerus nyeri, kemudian respon verbal ya, sadar. Respon kesadaran, respon pasien. Kesadaran penuh ya, kesadaran penuh misalnya. Kesadaran penuh. Kesadaran penuh tidak menggunakan atau menggunakan ini. Menggunakan kano 3 liter. Kano 3 liter per menit. RR-nya 24. Kemudian saturasinya 95. Suhunya 37. Tekanan darah 110 per 85. Heart rate-nya dia 96, 98 lah, udah tanggung. 98. Oke, skornya berapa? Hitung. 6 coach. 6. Berarti masih 6. merah ya? Ya. Ya, masih merah. 6. Gitu. Kalau Bu Aisyah jadi 9, Bu. Dari mana Bu 9, Bu? 6 ya? Ya. Oh, 6. Kalau nggak percaya, ini saya bawa nih ininya. Kopi di sini tak simpan. Paste. Oh, samain. Nah, ya. Karena yang keluar IWS ya, bukan MIWS, bukan PU. Bukan, yang harus kita pahami yang IWS saja. Clear ya, teman-teman? Bisa dipahami? Kalau sudah paham ya sudah. Pak. Udah tuh benar. Benar. Coba dihitung. Ayo. Nyeri dada. Kesadaran penuh berapa? 0. Ini itu kemana? Bentar dulu. Ya, masih ada yang ribut bukan. Oke, kesadaran penuh adalah 0. Karena alert ya. Kemudian 24. Mana cari 24. Berarti 2. Menggunakan oksigen kanul. Dan tambahan RM berarti hanya kanul. Tidak ya? Bu Ayu, ini kalau Kak nih, ini saya nanya Bu Ayu ahlinya. Bu Ayu kalau pakai kanul dihitung 2 atau dikosong, Bu? Nanya ke ahlinya nih saya. Bu Ayu ada masih Bu Ayu? Ada Bu Ayu? Ini kan kita pakai kanul nih soal saya. Kanul kalau di sini kan ditulisnya NRM dan RM. Kalau kanul itu kita nulisnya 0 atau 1 atau 2. Bu Ayu nih di rumah sakit. Tar. Di rumah 2 ya. Jadi kalau ada pakai oksigen tambahan. Bentar. Di rumah sakit Bu Ayu gimana? Bentar. 2 ya. Oksigen tambahan adalah 2 di sini. Whatever ya, mau kanul mau apa di sini 2 ya tambahan. Oke. 4. Oke, 4. Pokoknya pemberian oksigen adalah 2. Nah. Oke, sip. Tambahan 2, di sini berarti mana 2 ya. Kemudian saturasi 95.
Saturasi 95. Satu. Satu. Ini 1. 37. 37 suhu. Oh. 0. Tekanan darah 1. 10. Tekanan darah 110. Wah, ini kebanyakan ini. 0. Kok 850 tuh? Ya, kebanyakan. 85. 9 sistoliknya 110 berarti 0 ya. 0. Heart rate-nya 98. 98 berarti Satu. tuh 1. Mana. 2. 2. Ini 4 dan 6. Ya. 6 ya. 7. 6. Tuh, teman-teman. 6. Coach, itu yang tekanan darahnya 110 yang dilihat apa 80? Ini tekanan darahnya sistolik, ini adalah sistolik. Sistolnya. Sistolnya. Yang dilihat itu sistolnya. Berarti merah, Coach. Ya, berarti aktifkan. Nilainya. Aktifkan. Blue. Gimana Bapak Ibu? Sudah dimengerti sekarang? Udah. Ya, sudah. Selesai kita. Oke. Nanti insya Allah untuk kuis selanjutnya atau kuis untuk Zoom selanjutnya biasa hari Sabtu untuk semua orang. Mungkin kalau kena hari Sabtu besok sudah masuk ke bulan November, mungkin nanti saya akan mereview dari materi-materi yang seharusnya teman-teman review ulang apa yang harus teman-teman pahami. Ya, itu teman-teman. Ini Bu Aisyah ngamuk. Jadi Jangan ramai sendiri, oi. Jadi untuk karena sudah masuk ke bulan November, berarti minggu depan kita sudah masuk ke review. Dan untuk teman-teman yang kuliah pagi, besok minggu libur, tapi ada tryout di pukul 19 ya, libur tryout di pukul 19. Kemudian hari Senin kita mulai lagi kuliah pagi. Kuliah pagi udah tanggal berapa itu? Senin tanggal berapa, teman-teman? 30. Ada 30. Oh, 30 belum Desember ya. Ini apa nih? Apa ini? Jika kebutuhan cairan pada apa yang tanyakan apa nih? Bu Raka ngasih ini apa nih? Jika kebutuhan cairan bayi 30 maka jumlah tetes per menit dalam 8 jam pertama. Oke, saya jelasin ya yang ini. Ini ada pertanyaan. Jika kebutuhan bayi adalah 3.000, ada pertanyaan karena ada pertanyaan nih ya. Untuk 8 jam pertama, berarti kita menganut 8 jam per 16. Artinya ada 8 jam, berarti ada yang 16 jam. Berarti ini cairannya adalah cairan resusitasi. Kalau ada 8 jam pertama. Berarti ini dibagi 2. Berarti 8 jam pertama itu adalah 1.500. Jadi tinggal masukkan 1.500 dibagi 500 kali 21. Ingat anak, kali 24 dibagi 8. Jadi 3, ini kan 3, 1.500 bagi 500, 3 kali 21 kali berapa ini? 3. Nah, 6 kali 3 berarti 126 ya. 26 9 salah. Tak pikir 6. 9 kali 10 210 dikurangi 21 itu berarti 199 ya.
199 ya? 189, Coach. Oh, 189. 189. Oh, 189. 189. Gitu aja sih. Nggak gitu ya, yang tanyakan itu kan barusan. Selesai. Ada yang nanya lagi nggak? Oh, sudah itu Mas Andi. Ada, Kus. Pertanyaan, Kus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari Aceh. Bertanya, kalau di rumah sakit saya, kalau ada instruksi dengan aktifkan kod dulu kan ada pasien dengan henti jantung atau henti napas, Coach. Sedangkan di tabel situ, di tabel merah ada instruksinya aktifkan kod dulu sama lapor BPJP. Yang jadi pertanyaan saya, Coach, sampai skor berapa ada standarnya untuk mengaktifkan kod blue, sedangkan kalau di rumah sakit saya tadi aktifkan kod blue kalau memang ada pasien dengan henti napas atau dengan henti jantung. Sekian, Coach, terima kasih. Oke, yang pertama di kasusnya adalah pasiennya mengalami STEMI. Udah jelas pasiennya STEMI ya. Bahwa IWS itu sebenarnya kan pencegahan, ya, pencegahan supaya pasien tidak mengalami perburukan. Ya, kalau bisa tidak langsung mengalami ARES, tetapi konsep IWS-nya tidak sampai dengan, kalau bisa jangan sampai ARES pasiennya. Maka pasiennya maka diberikan ada IWS itu supaya tidak sampai dengan pasien kesadarannya menurun, gitu kan. Tetapi memang dalam aplikasinya di berbagai macam rumah sakit itu berbeda, ya, berbeda. Dan pengaplikasiannya yang pengaplikasiannya. Tapi tadi dari Aceh hanya kalau ada penurunan kesadaran atau ARES itu ya. Tapi kalau misalnya kita di ujian, ya biasanya yang menjadi masalah, ini masalah umum ya. Saya dari mulai 2013 menjadi reviewer nasional untuk pembuatan soal. Masalah umumnya itu adalah kenapa banyak yang tidak kompeten, itu mereka selalu membawa kebiasaan rumah sakit yang dimasukkan ke ujian. Itu yang menjadi masalah kadang-kadang. Jadi yang kalau kita untuk ujian, tataran ujian itu adalah, ini loh yang teoritisnya seperti ini. Karena teoritis itu pasti ada sama seluruh dunia itu pasti sama. Tetapi ada kebijakan-kebijakan, pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin dari tiap-tiap rumah sakit itu berbeda. Ya, jadi kalau di ujian kita pakai ini, tapi kalau di rumah sakit kita sesuai dengan apa yang biasa digunakan di rumah sakit. Karena walaupun di IWS iya sama IWS, tapi ternyata memang penggunaannya beda-beda. Itu ya, Mas Indra. Apa ini lagi? Oke. Kemudian mana. Kus tanya, Kus. Ya. Untuk menghafal EWS yang paling mudah dihafal itu bagaimana ya triknya? Triknya? Aku juga nggak ngerti supaya cepat. Ketika hafalnya biar di luar kepala yang gitu. penting, Mas, yang penting kalian itu paham ininya dulu lah. Paham yang no itu pahami dulu yang no. Itu pahami yang no. Kalau kurang batas-batasnya saja, yang dipahami batas-batas paling bawah. Misalkan di sini kan 96, ya. Yang Anda pahami yang ini aja. Misalnya tekanan darah kurang dari 85, 86, 96. Normalnya 100. 180. Jadi yang ujung-ujungnya aja yang Anda pahami. Ini yang ujung-ujungnya saja. Oke. Oh, ini belum ada. Yang normalnya dulu aja pahami dulu, baru ke pinggir-pinggirnya. Tapi masih ada yang bertanya kenapa dibagi dua ya, Syairan? Oh ya. Masih ada yang bertanya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti. Iya.
yang norma dulu dipahami, kemudian ujung-ujungnya gitu. Tapi ya harus sering ketemu sih. Iya, Harus biasa. iya. Pasti itu. Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Oh ya, nggak apa-apa Miss Nandi. Baca sampai. Kalau yang try out itu yang anggota saya, jadi yang kalau umum enggak. Oh ya, untuk mulai mulai November kita sudah review, kemudian pembahasan soal-soal tryout kita dibahas juga. Mungkin nanti kita cek apakah kuliah pagi atau bagaimana. Mungkinan saya rubah kuliah pagi bahas soal ya. Tadi jawaban 6 cara menentukan warna, ada yang masih bertanya. Yang menentukan warna ini mana tadi warna? Nah, ini cara menentukan warna. Oh. Terus tanya itu materi kuliah pagi itu apa tidak di-share di grup ya rekamannya? Setiap Apanya? ada kuliah pagi. Setiap ada kuliah pagi itu apa nggak ada rekamannya terus di-share di grupnya ini? Biasanya saya rekamannya di-share kok. Di-share Di-share di Di-share materi ya? umum. Oh iya. Cek di materi umum ya. Iya, Ceknya di iya, materi ya. umum, jangan di diskusi umum. Kalau diskusi umum sudah tertimpa oleh teman-teman. Di materi aja, grup materi ceknya. Ya, terima kasih Coach. Sama ada ya. Kemarin perhitungan sudah coba cek. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Coach. Oh ya, Sekedar sharing, Coach. ya boleh. Kemarin pas ujian P3K tahun lalu, saya teringat bahwa soalnya kayak ini, Coach. Misalnya kita ibaratkan perilaku hidup sehat. Ya. Perilaku hidup sehat kan ada di rumah, di tempat kerja, di sekolah. Kemudian dibuat contoh soalnya begini, Coach. Pilihannya 1 sampai 6 poin-poinnya, poin-poin soalnya. Kemudian baru ada pertanyaan, yang manakah tentang perilaku hidup sehat di sekolah, Coach. Kalau memang nanti ada TO atau bahas soal, mohon dibuat seperti itu, Coach. Jadi kalau Terima kasih, Coach. itu juga ada nomor 1 sampai 5 ya. Sampai 6. 1-6, Coach. Pilihannya. Kalau yang kan gini. Saya ulangi ya supaya saya nggak salah. Saya cari yang kosong ya. Bentar, saya cari yang kosong. Saya cari yang kosong. Nah, saya cari yang kosong. Misalnya ini adalah PHBS, misalnya. Ini PHBS bla 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 itu ya. Ya. Ini. Apakah di sini dalam soal kasusnya disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pilihannya adalah A, 1, 2, 3, 4, misalnya B atau gitu, atau memang di sininya 1, 2, 3, 4, 5 itu sama pilihannya adalah di sini yang dimaksud dengan 6 itu. Karena kalau pilihannya kan sampai 5, harusnya sampai E. Pilihan di soal kali, Coach. Baru dijawab di absen yang mana aja. Hah? Ya, mungkin kayak
Ya ini mungkin ada poin-poinnya terus jawabannya A, B, C, D, E itu. Bukan liling ya Mbak. Terus makan dia bro. Bukan liling. Ya bisa ya. Paham, saya paham. Nanti saya coba cek ya. Coba cek. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau saya Coach. Ya. Tahun kemarin itu setiap orang kan soalnya beda ya. Iya. Kalau saya itu kebanyakan yang muncul itu program-program dari pemerintah. Kalau nggak salah. Jadi yang kompetensi keperawatan murni kayak penghitungan kayak itu hanya berapa soal aja yang keluar. Yang banyak itu gitu. Itu per puskesmasan atau komunitas keluarga gitu yang banyak. Ya, kemarin kan ada yang dapat banyak komunitas ya. Banyak komunitas, ada yang banyak rumah sakit ya. Ada yang seimbang ya. Kadang juga ada yang dapat hitungan, ada yang tidak dapat hitungan kan? Kan gitu. Iya. Ya gitu. Iya, ya. Tapi kan kita tahun ini kita tidak pernah tahu mana yang akan keluar kan? Berarti kita semua ini yang harus kita pahami kan? Iya, dah. Benar ya. Jadi program-program kita harus tahu, tindakan keperawatan juga harus tahu. Kita kan tidak pernah tahu, tapi yang pasti catatan dari saya pasti mengacu kepada program pemerintah. Program pemerintah harus paham. Kenapa? Karena di P3K ini mereka mencari orang yang siap. Orang yang siap kan? Yang siap bekerja. Kenapa lowongan Anda gaji aja langsung 100% kan? Jadi artinya harus dinyatakan langsung orang yang siap. Jadi orang yang siap tentunya harus tahu program pemerintah tahun sekarang apa. Jadi makanya Anda harus baca ini, harus baca. Yang lain-lainnya juga kompetensi Anda sebagai perawat. Itu juga harus dibaca. Kemudian yang tak kalah penting kan sekarang ada ini baru ya. Bukan baru sih, yang ada akhlak itu. Akhlak gitu ya. Akhlak juga ini harus dibaca nih. Karena ini adalah nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Jadi nanti materi akhlak ini harus Anda baca. Materinya ada di mana? Kalau untuk teman-teman yang sudah gabung, silakan cek di materi kunci. Ada akhlak. Bagi yang tidak, silakan googling aja banyak. Itu harus dikaji. Karena apa? Karena itu adalah program pemerintah. Ya, jadi Anda yang pertama adalah program yang sedang dijalankan pemerintah. Yang kedua kompetensi Anda. Kenapa? Karena ini adalah dua-duanya adalah kerjaan perawat gitu kan. Program, kompetensi. Kompetensi itu biasa yang dilakukan, kalau ini program adalah biasa yang harus dicapai oleh Anda sebagai perawat. Betul nggak itu? Iya, betul. Siap. Jadi harus mulai sekarang cek ulang program-program dibaca. Silahkan. Yang akhlak itu pun harus dibaca, teman-teman. Jangan lupa yang akhlak. Teman-teman yang sudah gabung ada di materi umum. Sudah saya selipkan akhlak di sana sudah. Anda baca itu harus akronimnya apa dari akhlak. Apa yang harus dilakukan. Itu harusnya itu masuk dengan nilai-nilai dari manajerial. Manajerial dan sosiokultural itu masuk ke sana. Minimal wawancara itu akhlak itu. Inti-intinya ada di sana. Kelihatannya kalau saya baca bolak-balik itulah yang diinginkan oleh pemerintah. Silakan dibaca ya, sudah saya siapkan PDF-nya sudah saya siapkan. Nah, ini program pemerintah kan banyak banget. Yang program pemerintah yang banyak banget kemarin sudah saya bilang kalau PHBS ada di semua ya. PHBS ada di semua. PHBS lah katakanlah PHBS. Kemudian jangan lupa TB, kemudian jangan lupa KIA, dan di sini ada juga gizi, stunting ya. Ini stunting, ini sekarang lagi ngetren stunting, jangan lupa stuntingnya. Bagaimana cara mengukur anak stunting dan lain sebagainya. Ada yang namanya SISDSTK ya. Apa namanya saya lupa lagi. Bukunya sudah ada, bukunya sudah saya simpan untuk Anda. Kemudian apa lagi? PTM. Kemudian apa lagi? PTM cerdik dan lain sebagainya. Germas ya. MTBS. Germas. Manajemen. MTBS. Terpadu.
bayi sakit. Nah, ini sudah ya. Materinya MTBS sudah saya share ya di grup umum ya.